Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Labi Batu Solihah MPD. Saya adalah salah satu dosen di program studi Pendidikan Sejarah Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu model-model pembelajaran sejarah. Mata kuliah ini merupakan rumpun mata kuliah pilihan di program studi pendidikan sejarah yang dapat dikontrak oleh mahasiswa semester 7 dengan bobot 2 SKS. Sebagai mata kuliah pilihan, mahasiswa dapat mengontrak mata kuliah ini tanpa ada prasyarat mata kuliah sebelumnya. Tujuan dari mata kuliah ini adalah memberikan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan kepada mahasiswa calon guru sejarah di tingkat sekolah menengah atas untuk memahami prinsip pembelajaran dengan menerapkan sintaks berbagai model dan pendekatan yang dituangkan menjadi RPP ataupun modul ajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Adapun cakupan materi dalam mata kuliah ini diantaranya yang pertama yaitu konsep belajar dan pembelajaran, teori-teori belajar, pembelajaran sejarah yang kreatif dan inovatif, model-model pembelajaran dalam kurikulum merdeka, pendekatan, model, strategi, metode, dan teknik dalam pembelajaran sejarah, mengenal model problem-based learning, model project-based learning, model discovery learning, dan juga model cooperative learning. Terakhir, merancang RPP ataupun modul ajar sejarah dengan menerapkan salah satu model pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah ceramah, diskusi kelompok, studi kasus, team-based project, dan penugasan. Mata kuliah model-model pembelajaran sejarah menyajikan proses pembelajaran yang terintegrasi antara pembelajaran sinkronus dengan tatap muka yang dilakukan di dalam kelas dan juga pembelajaran asinkronus melalui sistem pembelajaran online terpadu atau SPOT yang dikembangkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Interaksi dosen dan mahasiswa akan ditingkatkan melalui tanya jawab yang interaktif melalui pertanyaan yang mengarah kepada berpikir kritis. Untuk sistem penilaian, mata kuliah ini memperhatikan 5 komponen atau 5 indikator, antara lain aktivitas partisipatif mahasiswa selama proses pembelajaran, tugas-tugas yang dikerjakan baik secara individu maupun kelompok, pengerjaan kuis, ujian tengah semester, dan juga ujian akhir semester dalam bentuk proyek. Dalam video ini akan disajikan aktivitas pembelajaran pada pertemuan ke-6 yang akan difokuskan pada model-model pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Di akhir perkuliahan diharapkan mahasiswa dapat memahami peran model pembelajaran dan bagaimana cara menentukan model yang tepat untuk pengajaran sejarah dalam kerangka kurikulum merdeka. Selamat menyaksikan tayangan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua. Selamat datang di mata kuliah model-model pembelajaran sejarah yang mana hari ini sudah memasuki pertemuan ke-6 ya. Sudah tidak terasa sebentar lagi kita akan UTS dan juga nanti akan ada UAS di akhir pembelajaran. Oleh karena itu, sebelum memulai pembelajaran kita sebaiknya membaca doa terlebih dahulu ya supaya lancar. Siapa yang mau memimpin? Oke, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing dalam hati masing-masing. Ya, terima kasih sudah memimpin doa. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, minggu lalu kita sudah membahas materi terkait
bagaimana sih cara mengembangkan pembelajaran sejarah yang kreatif dan juga inovatif gitu. Nah, sekarang kita akan bergeser nanti ke materi yang baru dan akan Ibu kaitkan kepada kurikulum Merdeka. Karena kurikulum Merdeka ini sedang digandrungi di sekolah dan bahkan di sekolah sendiri sudah hampir merata sampai jenjang kelas 3 itu menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, di sini Ibu pengen nanya nih, mengulas juga materi minggu lalu. Pernah nggak kalian mengalami pembelajaran kurikulum Merdeka di sekolah? Pernah? Dulu kurikulum Merdeka? Iya, belum ya. Belum kan? Dulu kurikulum apa, Agung? Kurikulum 2013. Masih 2013. Nah, dulu masih 2013, sekarang kurikulum mereka. Jadi itu bentuk hal yang baru, apalagi kan nanti kalian kalau praktek di sekolah dan juga nanti misalnya kegiatan di micro teaching gitu ya, kalian akan menggunakannya kurikulum Merdeka gitu. Dan gimana caranya kita mengemas suatu pembelajaran yang mengarah kepada tantangan di masa kini gitu. Makanya minggu lalu Ibu bahas tentang pembelajaran sejarah yang kreatif dan inovatif. Nah, sekarang ulas lagi ya. Nah, kreatif dan inovatif yang pernah kalian alami deh. Yang minggu lalu cerita, siapa yang mau menceritakan kembali? Yang pernah mengalami pembelajaran sejarah yang kreatif dan juga inovatif. Saya, Bu. Oke. Siapa namanya? Saya Dimas, Ibu. Dimas. Oke, Dimas. Ini mungkin pengalaman saya waktu SMA ya, Bu. Ya. Guru sejarah saya itu waktu itu lagi ngajarin ini, Bu, tentang apa ya, masa praksara. Dimas tahun berapa SMA-nya? Masih ingat? 2019, Bu. 2019. Itu udah suatu hal yang baru di zaman itu. Ya. Nah, sekarang itu kita udah bergeser nih kurikulumnya pakai kurikulum Merdeka dan tantangannya udah lain lagi, dan itu yang akan kita bahas di hari ini. Namun sebelum Ibu bahas, Ibu mau cek dulu kehadirannya. Ada yang tidak masuk kah? Ntar Ibu buka spot dulu. Sekarang pertemuan ke-6. Berarti masuk semua ya? Tidak ada yang tidak hadir? Oke, baik. Nah, hari ini kita membahas tentang ada model apa aja yang ada di dalam kurikulum Merdeka gitu ya. Nah, kalau misal kalian lihat di depan, di sini ada tujuan pembelajarannya. Dari capaian pembelajaran mata kuliah, kalian tuh diharapkan dapat memahami model-model pembelajaran yang ada di dalam kurikulum Merdeka. Karena kurikulum berubah. Dulu kalian ngalaminya 2013 ya, tadi yang kayak Agung bilang. Sekarang kurikulum Merdeka itu apa sih sebenarnya kurikulum Merdeka, dan apa kaitannya nanti dengan model, dan itu yang diharapkan. Kalian bisa memahami kedua hal tersebut. Lalu ada indikator capaian. Yang pertama adalah mengidentifikasi dulu karakteristik kurikulum Merdeka. Karena kita nggak akan bisa ngerti jika kita tidak mengetahui apa sih pembeda antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya. Apalagi yang tadi Ibu ulangi lagi, kalian belum pernah mengalami kurikulum itu sendiri sebagai siswa ataupun sebagai guru. Nah, kemudian yang kedua adalah menganalisis kegiatan pembelajaran kurikulum Merdeka. Kayak gimana sih bentuk pembelajarannya yang harus ada misalnya. Lalu yang ketiga, kalian diminta untuk menyebutkan model apa aja yang kalian pernah ketahui dari hasil bacaan kalian. Kemudian materi hari ini kita berfokus pada model pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Lalu penilaiannya untuk pertemuan ke-6 ada 2. Yang pertama adalah aktivitas partisipatif. Siapa yang bertanya, menjawab, menanggapi, itu namanya Ibu catat. Kayak tadi contohnya ya, Dimas, Agung, udah Ibu catat. Lalu juga yang kedua adalah kuis. Kuis ini akan dilakukan di akhir pembelajaran. Kenapa sih sebetulnya ada perubahan kurikulum? Tadi Dimas 2019 masih kurikulum 2013 ya. Sekarang udah kurikulum Merdeka. Waktu Covid anak SMA pakainya kurikulum darurat. Jadi sempat terjadi beberapa perubahan dalam kurun waktu yang singkat. Gitu. Nah, itu semua akibat adanya tantangan di abad 21. Nah, di sini menurut kalian sebagai mahasiswa yang akan menjadi calon guru sejarah, tantangan terbesar tuh yang mana? Dari nomor 1 sampai nomor 16. Literasi. Kenapa literasi? Udah jarang tuh yang mau baca buku sekarang. Bacanya apa, Titi? Mereka tuh lebih fokusnya tuh biasanya ke game, terus juga sosial media gitu. Jadi jarang gitu yang benar-benar mau ngebaca tapi sampai tuntas, karena di sosial media juga kan biasanya cuma sepotong
sepotong-sepotong ya Bu berita. Nah mereka tuh lebih suka yang di situ. Yang ringkas ya, jadi paling susah nomor 1 ya. Nah, tantangan ini justru yang menjadikan kurikulum itu berubah. Sekarang kurikulum Merdeka itu menekankan kepada literasi sama numerasi juga. Nah, hal ini justru menjadikan pendidikan itu harus berubah. Pendidikan udah orientasinya udah lain, harus menyiapkan anak-anak ini untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Makanya kalian sebagai calon guru harus juga ikut terlibat dalam perubahan kurikulum yang ada gitu. Jadi literasi ya nomor 1 ya, yang paling sulit. Nah, lalu di sini ada tentang sebentar. Nah, karakteristik kurikulum Merdeka. Nah, untuk informasi ini sebetulnya sangat lengkap sekarang. Kalau dulu kurikulum itu pasti biasanya caranya adalah disosialisasikan dari dinas, terus dari MGMP, atau misalkan ada IHT di setiap sekolah. Tapi sekarang informasi itu sangat terbuka. Kalian ini anak generasi digital banget. Apa-apa informasi semua tinggal googling. Nah, sekarang tinggal googling aja nih, kurikulum Merdeka Kemendikbud. Atau kita udah ada Kemendikbud itu punya platform Merdeka Mengajar. Kalian buka di sana contoh-contoh RPP, guru berbagi, itu semua segala macam udah ada. Nah, ciri khas yang di dalam karakteristik dalam kurikulum Merdeka ini sendiri itu ada 3. Nah, yang pertama adalah berbasis P5. Ada pembelajaran berbasis pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ada yang pernah dengar P5 tuh realisasinya kayak gimana sih di dalam sekolah? Ada yang pernah nggak? Atau belum? Iya. Paling saya dulu waktu seminar itu beberapa waktu yang lalu itu biasanya siswa diminta untuk membuat pameran gitu Bu. Pameran tentang hasil kerja mereka gitu, tentang materi yang sedang dipelajari. Oke, bisa pameran, benar. Bisa pameran, dan itu terlintas disiplin ilmu. Jadi, gimana sejarah itu memberikan sumbangsih terhadap melakukan P5 di dalam lingkungan sekolah. Terkait apa? Isu-isu kontekstual. Jadi, kita sebagai sejarah jangan merasa sejarah itu ilmu yang mempelajari masa lalu selesai mati, enggak gitu. Sejarah itu punya konsep-konsep yang bisa kita terapkan, konsep ruang, konsep waktu, kayak gitu, itu bisa kita lakukan juga di dalam pengembangan proyek P5 ini. Nah, ini khas dari kurikulum Merdeka. Salah satu karakteristiknya adalah pengembangan P5. Lalu berfokus pada materi esensial, materi yang bermanfaat bagi siswa. Nah, sekarang Ibu pengen tanya ke kalian, materi yang menurut kalian selama ini belajar sejarah, materi esensial tuh apa sih yang penting siswa perlu tahu di dalam materi sejarah, mau sejarah dunia ataupun sejarah Indonesia? Contoh materi sejarah apa yang bisa kalian ceritakan? Oke, Nadif. Mungkin menurut saya materi esensial dalam sejarah ini bisa dilihat dari mungkin ketika saya kelas 10 diajarkan dengan berbagai penjelasan metode dalam sejarah atau konsep dalam sejarah, misalnya seperti ruang dan waktu, yang utamanya secara fundamentalnya untuk memahami sejarah lebih lanjut gitu. Dan menurut saya itu salah satu materi yang esensial. Oke. Sejarah sebagai satu materi yang berlanjut. Apakah benar sejarah materi yang berlanjut? Kita hidup di masa reformasi sekarang, bahwa itu menunjukkan bahwa kehidupan manusia itu berkelanjutan. Tadi Nadif ngasih contohnya bahwa sejarah itu ya berlanjut dan itu penting. Nah, gimana pentingnya? Kita sebagai guru perlu menyampaikan itu di dalam kelas, bahwa sejarah itu penting misalnya. Atau misalnya kayak peristiwa konferensi Asia Afrika. Nah, kenapa jadi materi esensial yang penting? Misalnya gimana nih posisi Indonesia di dunia internasional? Dulu tahun 55 kita jadi tuan rumah loh untuk membantu negara-negara di Asia dan Afrika untuk merdeka. Penting nggak disampaikan untuk siswa? Penting agar dia bangga, dia punya rasa nasionalisme, dan itulah peran pelajaran sejarah. Dan itu menjadi salah satu contoh materi esensial yang perlu disampaikan kepada siswa. Lalu yang ketiga adalah adanya fleksibilitas dalam pembelajaran menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Kita harus bisa memahami. Jadi fleksibilitasnya apa? Tadi anak yang auditori, udah kalau misalkan kita kasih penugasan atau apa, bentuknya yang berkaitan dengan audio.
Mau dia turun nyanyi, bikin musikalisasi puisi, apapun itu terserah. Yang penting materinya tetap sama kan dengan teman yang senangnya visual. Materinya sama-sama, misalnya tentang sejarah konferensi Asia Afrika, misalnya kayak gitu. Itu nggak jadi soal. Makanya kita harus melihat potensi anak dan tugas itu disesuaikan dengan dia. Yang tadi Ibu bilang bahwa setiap anak itu unik, setiap anak itu punya keunggulan masing-masing yang harus kita gali potensinya. Begitu. Dan ini semua merupakan karakteristik kurikulum merdeka. Jadi sangat berbeda, terasa berbeda gitu kalau kita lakukan di lapangan. Nah, selanjutnya bagaimana nih posisi pelajaran sejarah dalam kurikulum merdeka? Dan ini jadi hal yang beda dengan yang kalian alami waktu SMA. Lihat, kelas 10 itu sejarah masuk ke dalam mata pelajaran IPS. Kalau kalian IPS-nya kenalnya kapan? SMP, ya, waktu SMP. Jadi di dalam kurikulum merdeka di kelas 10 sejarah itu bagian dari IPS. Jadi kita sebagai guru berarti harus mengembangkan suatu perencanaan pembelajaran termasuk model pembelajaran di dalamnya itu bisa bersinergi dengan disiplin ilmu lain gitu. Jangan sampai terpisah-pisah. Baru di kelas 11 sama kelas 12 itu mulai spesifik ke dalam masing-masing ilmu. Seperti sejarah jadi mata pelajaran tersendiri. Nah, kurikulum nasional ini apapun sebutan kurikulumnya itu pasti akan selalu ada yang namanya tujuan. Nanti ada tujuan kurikulum, UUSIDISNA segala macam. Nah, di sini diturunkan ke dalam tujuan pembelajaran. Nah, istilah yang kita gunakan sekarang adalah capaian pembelajaran. Ya, yang tadi dipilih tuh yang di awal. Nah, tujuan pembelajaran ini menjadi penting di dalam satu turunan dari kurikulum nasional. Tujuan ini bisa dilakukan dengan melihat proses pembelajaran dan juga evaluasi pembelajarannya. Evaluasi ini berkaitan dengan assessment, dengan penilaian untuk mengukur kemampuan anak. Tapi kalau proses pembelajaran itu berkaitan dengan model pembelajaran, modelnya apa, sintaksnya bagaimana, bagaimana tahapan pembelajarannya. Kalau misalnya kita milih model A, tahapannya itu apa aja yang harus kita lalui. Nah, itu masuk ke dalam proses. Nanti berkaitan dengan apa? Dengan metode. Metode itu ada macam-macam. Lalu ada teknik, ada strategi, ada pendekatan. Dan ini berkaitan semua dengan proses pembelajaran. Untuk apa? Untuk melihat tujuan pembelajarannya tercapai enggak? Nah, kalau tujuan pembelajarannya tercapai atau tidak kita sudah tahu, kita bisa merefleksi apakah kita sudah sesuai dengan harapan kurikulum nasional atau belum gitu. Itu berkaitannya. Nah, kemudian di sini Ibu pengen tanya apa aja model pembelajaran yang kalian ketahui? Oke, Ali, apa aja Ali? Model pembelajaran berbasis proyek. Oke. PJBL. PJBL, terus Cooperative learning. Cooperative learning, terus Apa lagi ya? Itu dulu apa? itu dulu ya, 2 ya. Lumayan ya, ada 2, ada lagi. Yang lain udah ada 2 nih, PJBL dan juga cooperative learning. Discovery learning. Apa? Discovery learning, benar. Terus apa? Nah, problem based learning berarti berbasis masalah ya, berbasis problem. Lalu apa lagi? Pernah dengar tentang inquiry learning? Nah, inquiry dan discovery ya, serupa tapi tak sama. Lalu ada model pembelajaran juga yang namanya edutainment, yang berbasis pada game, education and entertainment. Jadi dipadu-padankan. Jadi banyak sekali model pembelajaran yang bisa kita lihat. Nah, model pembelajaran sendiri kita pilih itu berdasarkan kan karakteristik siswa di kelas, berdasarkan apa yang ingin kita capai gitu. Nah, misalnya nih ya, Ibu bawa kasus nih di kelas. Nah, ini kasusnya ya. Yang pertama ngapain? Tidur ya, yang ini tidur. Pernah ada yang kayak tidur di kelas? SMA pernah. Pengakuan ya. Nah, lalu yang kedua di sini. Ini waktu saya melakukan penelitian di salah satu SMA di Kota Bandung. Nah, ini ternyata aturan itu udah lama sih sebetulnya, ada anak inklusi itu harus sudah masuk ke sekolah umum. Dan itu menjadi tantangan untuk guru. Nggak cuma guru kelas, tapi semua guru mata pelajaran, termasuk sejarah gitu. Nah, yang saya temukan waktu itu anak ini secara fisik biasa saja, ternyata dia kategori tunagrahita. Jadi kita sebagai guru kadang waktu itu saya penelitian, kita terdistraksi oleh dia. Kita lagi jelasin kayak gini, tiba-tiba dia, "Bu, saya mau tanya." Padahal pertanyaannya tuh, "Bu, ibu kota Indonesia di mana?"
pertanyaan-pertanyaan sederhana mungkin bagi kita, tapi bagi dia itu suatu hal yang luar biasa karena dia berani untuk bertanya. Tapi ketika pembelajaran sedang kondusif, dia bertanya, teman yang lain bisa terganggu. Dan itu menjadi tantangan kita sebagai guru, gimana cara pengelolaan kelasnya, termasuk gimana cara kita merancang pembelajaran secara khusus untuk kelas ini gitu. Nah, sekarang kita lihat dulu nih yang pertama. Menurut kalian nih, tadi yang katanya pernah tidur ya di kelas, penyebabnya apa sih? Bosen. Kata Titi bosen. Terus ada lagi nggak? Pusing, sakit berarti ya? Oh, sakit. Kalau ini sakit ya. Oke, terus? Oh, efek begadang, jadi ngantuk di pas pelajaran. Terus? Pembelajarannya monoton, berarti bosen ya kayak Titi. Terus apa lagi? Tidak dilibatkan Bu dalam pembelajaran. Tidak dilibatkan, jadi dianggap tidak ada kali ya. Jadi audiens aja ya, Dimas ya. Nah, dari situ berarti anak gak tidur tuh karena tadi ya yang kalian sebutin, bosen lah, tidak dilibatkan. Padahal pembelajaran sejarah bisa seru ya, asal direncanakan dengan baik gitu. Nah, berkaitan juga sama hal yang tadi yang pertama kita bahas tentang literasi nih. Tantangan literasi ini menjadi suatu permasalahan, kata kalian, permasalahan utama ya dari tantangan abad 21. Nah, kita lihat nih, Ibu dari kutip dari PISA di sini, lihat Indonesia. Saya tidak akan membahas posisi Indonesia di ranking berapa, tapi akan membahas secara real bagaimana posisi Indonesia di tahun 2022 yang dibandingkan dengan tahun 2018. Ini rata-rata, ini nilai yang diperoleh tahun 2018. Yang ini skor yang diperoleh tahun 2022. Nggak jelas ya gambarnya ya? Nah, saya perbesar di sini aja ya. Nah, ini Indonesia. Yang minus ini 2018, yang ini tahun 2022. Berarti dari 2018 ke 2002 sebetulnya adalah adanya minus. Berarti menurun. Dari segi skor kita menurun. Ya, dari segi skor kita menurun dari tahun penilaian 4 tahun ya, 4 tahun sebelumnya gitu. Nah, penurunan ini menunjukkan bahwa literasi kita bagaimana? Buruk. Berarti semakin buruk kan? Berarti katanya malah ada yang bilang kalau di 2018 1 dari 3 anak itu ada yang tidak pernah membaca buku dan menyentuh buku. 1 dari 3 anak. Jangankan untuk membaca, menyentuh juga enggak gitu, hanya sekedar ya tahu itu buku gitu ya, fungsinya untuk dibaca. Tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Jadi segitu prihatinnya. Makanya kurikulum sekarang itu menegaskan anak harus baca tadi. Jadi nggak lagi mungkin ya ke depan yang Titi alami bacanya buku sejarah disuruh dan kita nggak tahu udah baca terus ngapain ya, disuruh baca doang, ditinggalin aja misalnya, nggak lagi gitu ke depannya. Nah, itu kondisi prihatin yang kita hadapi saat ini gitu. Jadi meskipun peringkatan itu akan menaik, tapi secara skor sebetulnya kita harusnya lebih objektif untuk membandingkan dengan penilaian periode sebelumnya. Nah, sekarang di dalam model pembelajaran itu kita perlu untuk mengetahui bahwa apa yang dihadapi di dalam kelas, bagaimana karakteristik anak, bagaimana hasil dari asesmen diagnostik anak tadi dengan gaya belajar yang berbeda-beda dihubungkan dengan model pembelajaran yang tepat agar pembelajaran itu tidak lagi seperti yang pernah kalian alami merasa bosan. Jadi kita harus melakukan inovasi, harus kreatif dalam mengembangkannya. Nah, di sebelah kiri kalian ini ada permasalahan yang umumnya terjadi dalam proses pembelajaran. Yang pertama, gaya belajar yang beda. Yang tadi Nadif bilang, ada yang audio, ada yang visual, ada yang audiovisual. Itu sekarang itu harus diakomodir semua. Nggak bisa seperti dulu anak harus seragam. Itu jadi satu permasalahan. Yang kedua, gaya mengajar. Jangan-jangan gaya mengajar gurunya nih yang kurang pas. Berarti terus dibenerin kan gaya mengajarnya. Lalu yang ketiga, kreativitas anak itu bisa rendah atau bisa sangat kreatif tapi gurunya nggak mengakomodir kreativitas anak ini. Itu jadi satu permasalahan juga. Lalu yang ketiga, minat belajar. Karena gurunya misalnya ngajarnya kurang asik bagi siswa, jadi anak malas belajar, yang ada malah tidur tadi, atau malah sibuk kerjain tugas mata pelajaran lain. Pernah? Kayaknya pernah ya pada ketawa gini. Nah, minat belajar itu juga berpengaruh gitu. Atau jangan-jangan belajarnya monoton sih, jadi males ngapain sih belajar sejarah, sejarah nggak penting, sejarah belajar masa lalu misalnya kayak gitu. Lalu literasi ini yang rendah.
Jangan-jangan kita cuman ditugasin baca aja, tapi nggak tahu setelah baca kita harus ngapain tadi. Kita harus mengerjakan apa? Itu yang perlu diperbaiki. Lalu demotivasi. Kita jadi males, lesu, mager gitu ya, pengennya kaum rebahan misalnya kayak gitu untuk belajar gitu. Nah, di sebelah kanan kalian itu ada model-model pembelajaran yang tadi udah disebutkan ya, beberapa sudah disebutkan. Yang pertama udah jelas. Problem based learning, berarti apa yang dikaji? Ini secara general dulu ya, pengenalan model-modelnya. Problem based learning, berarti harus ada masalah yang diangkat, masalah kontekstual yang dibahas di dalam kelas. Itu yang menjadi kunci utama di dalam soal ini. Lalu yang kedua, yang paling kanan, project based learning. Secara harfiah berarti artinya ngapain tuh dengan model itu? Membuat project, membuat karya, membuat produk. Nah, kira-kira menurut kalian project based learning itu cocok untuk masalah yang mana nih di sini? Kreatif, terus apa lagi? Demotivasi. Yang demotivasi bisa ya, terus apa lagi? Minat, lalu gaya belajar bisa nggak? Bisa. Anak dikasih project dengan gaya belajar yang berbeda-beda sehingga projectnya beraneka ragam. Lalu yang bagian discovery learning apa tuh secara harfiah? Discovery artinya apa sih? Menjelajah ya, menemukan suatu hasil dari mereka riset misalkan ke lapangan. Sejarah bisa mini riset? Bisa wawancara misalnya ya ke pelaku atau saksi sejarah. Lalu inquiry learning? Nah, menemukan dengan ada bimbingan, dia harus nyiapin perencanaan, pelaksanaannya, nanti ngapain selama di lapangan itu bisa dilakukan. Mini riset juga bisa. Cooperative learning, secara harfiah artinya apa? Kooperatif, berarti bekerja sama. Berarti anak yang punya masalah dalam hal apa nih yang di sebelah kiri, sehingga model yang cocok adalah kooperatif. Demotivasi. Setiap individu yang lagi mager-mageran kita gabungin sekelompok supaya mereka bekerja sama. Itu bisa dilakukan dengan berbagai tipe yang ada. Tidur bareng ya jadinya ya. Justru jangan ya, jangan sampai itu. Lalu yang terakhir, edutainment. Education entertainment. Jadi pembelajaran dengan berbasis games yang seru gitu, tapi sambil belajar. Masalah yang cocok yang mana? Gaya belajar, terus kreatif masuk kah? Ke edutainment? Masuk, Bu. Bisa ya, misal anak bikin sesuatu karya yang mengajak dia untuk membuat suatu produk, misalnya produk untuk berbasis bermain game, atau gurunya buat games, nanti melibatkan anaknya untuk bermain, misalnya gimana cara dia melakukannya. Lalu apa lagi? Minat belajar, jadi pakainya edutainment. Nah di sini berarti udah tahu ya masalahnya kayak gimana, model mana yang cocok, gitu. Nah minggu depan kalian akan belajar tentang model ini merupakan salah satu pembahasannya. Ada model, ada teknik, ada strategi, ada pendekatan, ada metode. Apa sih bedanya? Bagaimana keragamannya? Bagaimana model ini bisa memayungi seluruhnya? Itu yang akan dipelajari minggu depan. Nah sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, Titi. Nah kalau itu Ibu terkait edutainment ya Bu, Iya. itu kan nggak semua guru sejarah itu paham IT gitu Bu. Nah itu berarti bisa bekerja sama dengan guru-guru lain, termasuk juga kayak problem based learning, project based learning itu bisa bekerja sama dengan guru-guru lain gitu, Bu? Bisa, kita berkolaborasi dengan mata pelajaran lain karena esensi dari kurikulum Merdeka sendiri ini lihat apa yang bisa menjadikan kita berkolaborasi dengan mata pelajaran lain di mana? Di P5 gitu. Kita mau ngembangin project apa gitu, itu bisa kita lakukan. Makanya penting banget nih kita tahu bagaimana peran sejarah di dalam satu proses pembelajaran itu. Itu pentingnya. Begitu mungkin ya sederhananya. Nah, sekarang kita bergeser ke kuis ya. Oke. Sebelum berakhir kita kuis dulu. Disiapkan handphonenya. Manakah berikut ini yang istilah tepat dalam kurikulum Merdeka? Nisa siapa? Sabia. Oh Nisa. Destria ya? Oke, Destria yang paling depan. Kita kasih aplaus ya untuk ketiga. Ini
yang masuk 3 besar. Oke lah. Keempat kali ya. Oke, kalau ibu lihat dari kuis, kayaknya kalian mayoritas sudah menjawab dengan benar, meskipun masih ada yang nggak tepat juga menjawabnya. Nah itu masih bisa dipelajari lagi ya nanti di rumah. Oke. Baiklah kalau begitu, kuis menjadi akhir dari pertemuan kita hari ini. Minggu depan jangan lupa dipelajari tentang model, pendekatan, strategi, teknik, dan juga metode gitu. Itu menjadi materi selanjutnya sebelum kita nanti UTS di pertemuan ke-8. Ya, sampai ketemu lagi di minggu depan. Semoga kita semua sehat selalu dan banyak ilmu yang bisa kalian peroleh di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.